Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini dapat diambil beberapa faedah. Yang pertama, annal waq'a fi nahari Ramadan minal fawahish al-muhlikat. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. Maknanya bahwa berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan adalah sebuah perbuatan yang keji yang bisa membinasakan atau mencelakakan. Islam juga mewajibkan kita apabila kita mampu untuk menolong orang-orang yang menzalimi. Dengan apa? Yaitu dengan menahannya, dengan melarangnya, dengan mencegahnya supaya dia tidak terus melanjutkan kezalimannya. Dari hadis tersebut dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama yaitu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan tentang apa sih denda atau kafarat bagi orang-orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Apa sih kafarat bagi orang-orang yang berpuasa kemudian berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan? Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal ini ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun faqala, ya Rasulullah, halaktu." Qala, "Ma laka?" Qala, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكان. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك.
Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna daripada hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, tak kala kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki mendatangi beliau, yakni mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada apa denganmu? Dia menjawab, yakni laki-laki itu menjawab, aku telah menyetubuhi istriku, padahal aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kau memiliki seorang budak yang dapat kau merdekakan? Dia menjawab, yaitu laki-laki itu menjawab, tidak. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, tidak. Ini laki-laki itu menjawab juga, tidak. Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, dan dalam kondisi demikian datanglah seseorang membawa sebuah kantong besar berisi kurma dan memberikannya kepada beliau, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, mana orang yang bertanya tadi? Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Orang tersebut berkata, beliau bersabda. Orang tersebut berkata, saya. Beliau bersabda, ambillah ini dan sedekahkanlah. Orang tersebut bertanya kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah, demi Allah, di antara 2 perkampungan ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum hingga nampak gigi bagian taringnya. Lalu beliau bersabda, berikanlah ia, yakni kurma tadi, kepada keluargamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kafarat, tentang denda yang berkaitan dengan orang-orang yang berhubungan suami istri sedangkan dia berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini dapat diambil beberapa faedah. Yang pertama, annal wab'a fi nahari Ramadan minal fawahish al-muhlikat, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala qawlihi halaktu walau lam yakun kadzalik lahawwana alaihi al-amr. Maknanya bahwa berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan adalah sebuah perbuatan yang keji yang bisa membinasakan atau mencelakakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkannya, yaitu pada perkataan Rasulullah pada sabda beliau, halaktu,
yakni mengakui, yaitu akan kebinasaan itu. Walau lam yakun kadzalik, kalau seandainya tidak seperti itu, yang tidak termasuk daripada al-fawahish al-muhlikat, daripada suatu kebinasaan, daripada suatu kecelakaan, maka belumlah seperti itu, belumlah Rasulullah mengikrarkannya, mengakuinya. Lahawana alaihi al-amr, maka perkara itu akan lebih ringan dan lebih gampang. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah annal waqi'ah amdan yajibu alaihi al-kaffarah wa hiya ala tartib itqu raqabatin fa in lam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain fa in lam yastati' fa ut'amu sittina miskina. Maknanya bahwa sesungguhnya orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan sedangkan dia berpuasa, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa dengan sengaja, yakni dia melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, yajibu alaihi kafarah, maka wajib atasnya membayar denda, membayar kafarah. Dan denda itu dimulai secara tertib. Tidak boleh milih-milih mana yang kita suka, tetapi dimulai secara tertib. Yang pertama, itqu raqabatin, yaitu memerdekakan budak. Jadi pilihan pertama yaitu memerdekakan budak. Itu yang harus dilakukan. Fa illam yajid, apabila dia tidak mampu, tidak mendapatkan budak, tidak mampu atau tidak mendapatkan budak, baru boleh yang kedua. Apa yang kedua? Fa siyamu syahrayn mutatabi'ain, yaitu dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada selang, walaupun sehari. Tidak boleh selang, walaupun sehari. Harus 2 bulan berturut-turut, yaitu bulan Hijriyah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dia tidak mampu memerdekakan budak atau tidak mendapatkan budak, maka baru boleh dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Fa illam yastati, maka apabila dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka baru boleh dia melangkah kepada kafarah atau denda selanjutnya. Fa'it'amu sittina miskinan, yaitu memberikan makan 60 fakir miskin. Memberikan makan 60 fakir miskin. Jadi memberikan makan 60 fakir miskin ini tidak boleh dilakukan kecuali yang pertama tadi, yaitu memerdekakan budak tidak mampu, kemudian juga dia berpuasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu, maka baru yang ketiga, yaitu kafarat yang terakhir yang bisa menjadi pilihannya, yang harus dia lakukan, yaitu memberikan makan fakir miskin 60 orang. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga adalah annal kafarata la tasqutu ma'al i'sar, bahwa denda ini atau kafarat ini tidak hilang dengan kemiskinannya. Misalnya orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu hubungan suami istri di siang hari Ramadan, dia miskin, apakah kafarat itu terhapus daripadanya? Atau tidak usah dia memberikan kafarat, menunaikan denda karena dia miskin?
Tidak seperti itu. Dia wajib melaksanakan dendanya, melaksanakan denda tersebut. Jadi tidak hilang daripada dia. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusqitha anhu bi faqrihi. Karena Nabi SAW dalam hadis ini tidak menghilangkan denda tersebut atas laki-laki yang bertanya itu, walaupun laki-laki itu seorang yang fakir atau seorang yang miskin. Jadi Rasulullah tidak meniadakan denda pada laki-laki tersebut. Walaysa fil hadis ma yadullu ala suqutihi, karena di dalam hadis tidak ada yang menunjukkan bahwa kafarat itu hilang atau kafarat itu ditiadakan karena kemiskinan laki-laki tersebut. Itu tidak ada yang menunjukkan hal itu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat adalah jawaz takfir anil ghairi walau min ajnabi. Maknanya bahwa bolehnya kafarat itu diberikan oleh orang yang bukan menjadi keluarga kita. Misalnya yang pertama bukan kita sendiri, ataupun bukan wali kita, ataupun bukan keluarga kita. Artinya orang yang tidak punya hubungan darah. Orang yang tidak punya hubungan darah itu boleh memberikan kafarat kepada orang lain yang dia tidak punya hubungan darah, itu ajnabi. Itu boleh. Jadi kalau orang ajnabi bisa memberikan kafarat kepada orang lain, apalagi orang yang punya hubungan darah, otomatis lebih bisa menanggung kafarat saudaranya yang punya hubungan kekeluargaan ataupun hubungan darah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima adalah anna lahul akla minha wa it'amaha ahlahu ma damat mukhrijatan min ghairihi. Jadi maknanya bahwasanya bagi dia, bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, boleh makan dari kafarat itu. Boleh makan dari kafarat itu dan boleh memberikannya kepada keluarganya. Kepada keluarganya otomatis kepada istrinya, kepada anaknya. Madamat mukhrijah min ghairihi. Dengan ketentuan bahwa kafarat itu bukan dia yang menanggungnya. Jadi ada orang lain yang menanggung kafarat dia. Apabila ada orang lain yang menanggung kafarat dia, kemudian kafarat itu diberikan kepada dia, pada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka orang itu boleh memakan kafarat tersebut, juga boleh memberikan kafarat tersebut untuk dimakan, untuk dinikmati oleh keluarganya. Itu dengan syarat bahwa kafarat itu bukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang mengeluarkan denda tersebut, tapi ada orang lain yang membantu bertanggung jawab terhadap kafarat atau denda tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam adalah zahirul hadis annahu la farqa fir raqabati bainal kafirah wal mu'minah. Wa bihadza akhadha al-Hanafiyah. Jadi maknanya adalah nampak daripada hadis bahwasanya tidak ada perbedaan di dalam memerdekakan budak antara budak itu apakah dia budak kafir ataupun budak yang beriman, dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi, tidak membedakan antara budak yang dimerdekakan itu apakah dia budak itu muslimah ataupun kafir. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
was-sahihul ladzi alaihi al-jumhur, yang paling kuat, yang paling rajih pendapat adalah yang mana jumhur ulama memilihnya, annahu la budda min imaniha, bahwasanya budak itu harus yang beriman, wa yakunul haditsu muqayyadan bin nususil lati fiha kafaratul qatl, dan hadis itu berkaitan, dikaitkan, digantungkan dengan nas-nas yang di dalamnya atau di dalamnya seperti kafarat atau benda pembunuhan, lati fiha kafaratul qatl, fa innahu dzakara fiha al-iman, karena di dalam masalah kafarat qatl disebutkan di dalamnya perkara iman, atau salah satu syaratnya adalah budak yang beriman. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketujuh adalah itu bagusnya, indahnya, baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, yang patut kaum muslimin mencontohnya, menjadikannya sebagai qudwah, itu suri tauladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karamu al-wafadati alaihi, jadi Rasulullah punya sifat yang mulia, al-wafa. Kemudian faqad ja'ahu hadzal rajul khaifan, jadi laki-laki ini telah datang kepada Rasulullah dalam keadaan takut, Tapi apa kejadiannya? Farihan. Laki-laki ini akhirnya bukan takut, tetapi berbahagia ketika mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah memberikan solusi juga membantunya, yang akhirnya Rasulullah menolongnya. Itu kebaikan akhlak daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ahu ma yut'imu minhu ahlahu, itu dari pemberian itu dia bisa untuk memberikannya kepada keluarganya. Akhirnya apa? Dia bahagia, dia senang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir adalah anna man irtataba maksiatan la hadda fiha, bahwasanya barang siapa yang melakukan maksiat yang tidak ada hukum had, tidak ada ketentuan seperti kalau ada ketentuan seperti misalnya zina, itu kan ada ketentuan syariat. Misalnya itu ada ketentuan syariat. Tapi kalau tidak ada ketentuan seperti itu, tetapi itu adalah maksiat, thumma jaa taiban nadiman, kemudian orang melakukan perbuatan yang tidak ada ketentuan, yang bukan hukum had, yang bukan hukum had, orang itu datang dengan keadaan mau bertobat, kemudian dengan keadaan menyesal, fa innahu la yu'azzab, maka dia tidak ditakzir. Maka orang tersebut janganlah ditakzir, tidak diberi hukum takzir. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun orang itu melakukan suatu maksiat di bulan Ramadan, tapi tidak ada ketentuan pasti hukuman bagi orang tersebut. Yang ada adalah denda atau kafarah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting bagi kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita melakukan maksiat ini di bulan Ramadan di siang harinya, yaitu berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, karena atas kita nantinya ada kewajiban yang tidak bisa hilang,
yang tidak terhapus walaupun naudzubillah kita miskin, itu tetap harus kita jalankan. Tidak bisa yang pertama yaitu itqu raqabah, memerdekakan budak, maka wajib melangkah kepada yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalaupun tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib atas kita mengambil yang ketiga yaitu memberikan makan 60 fakir miskin. Demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah akan hidayah dan taufiknya untuk kita menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menekan hawa nafsu kita, menekan syahwat kita di siang hari bulan Ramadan, yaitu diantaranya adalah tidak melakukan hubungan suami istri di saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima puasa-puasa kita, menerima amalan-amalan kita, dan memberikan kepada kita ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.